suara nyalain doang, gitu doang, ini dijubir, oh polisi ada apa? Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi kalau apa untuk variasi populasi kita ketikkannya var P ya. Var P, var titik P, kurung buka, ya, blok sini, kurung tutup. Nah, dapat ya 357,6 itu variansinya. Nah, tapi kalau di dalam apa lembar jawaban esai gimana cara ngerjakannya? Ya, cara ngerjakannya adalah jadi kita hitung dulu rata-rata. Lalu untuk hitung variansi dan simpanan baku, ya kita hitung dulu rata-rata. Ya. Jadi tuliskan rata-rata sama dengan kita tulis 205 ya ditambah berapa? 195 ya, tambah 217 ya, tambah 243 ditambah 190. Ya, kalau cuma sedikit datanya bisa ditulis semuanya, kalau datanya banyak kita pakai 3 titik ya, seperti biasa. Nih. Nah, itu. Ini bukan detik, ini satuan jam ya, jam kerja nih. Oke. Nah, sama dengan berapa? Nah, kita sisa copy paste aja dari Excel. Dari Excel-nya berapa nih? Nah, 210. Copy paste. Nah, 210 jam. Ya. Nah, kemudian untuk variansi ya, untuk variansi ya, kita tulisan begini, variansi sama dengan nah ini kuadrat dari selisih antara 205 ini 205 dengan rata-ratanya 210 dan ditambah data yang kedua ini 195 ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya kita gunakan 3 titik mempersingkat ya. Ditambah yang terakhir 190 dibagi banyaknya data N5 ya. Satuannya jam pangkat 2.
Sama dengan, nah ini kita bisa copy paste dari Excel. Tadi variansinya nih 357,6. 357,6. Ya, ini satuannya adalah jam pangkat 2. Nah, gitu ya. Nah, simpanan baku gimana? Simpanan baku sigma sama dengan akar dari 357,6. Jam mendekati berapa? Berarti nah, kita copy paste dari Excel. Untuk menghitung simpanan baku, ya, itu adalah akar dari variansi. Nah, 18,9. 18,9 jam. Ya tuh, ya seandainya ditanya simpanan baku, nah, jawabannya itu. Yaitu sekedar mengingatkan kembali yang minggu lalu. Ini datanya tersebar. Kalau yang baru ini datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Itu bedanya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Sampai dengan variansi simpanan baku untuk data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Belum ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, sekarang saya mau membahas ya mengenai tepi atas kelas, tepi bawah kelas, dan lebar kelas. Ya. Nah, saya mau bahas tentang itu. Ya. Nah, karena penghitungan tepi-tepi itu ya diperlukan ketika kita menghitung median, kuartil, ya, median, kuartil, modus, ya, kita memerlukan penghitungan tepi-tepi, ya. Nah, berkaitan dengan ini perlu dibedakan, ya, perlu dibedakan antara data dengan berbagai tingkat ketelitian, ya. Contohnya gini, contohnya, coba kalian lihat soal yang ini, ya. Kita bandingkan soal nomor 1. Ini file PDF-nya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, lihat. Pak. Ini data nomor untuk nomor 1 datanya seperti ini. Ya, kalian perhatikan. Ya. Nah, yang soal kedua datanya begini. Ya. Soal ketiga datanya begini. Ya, tentu saja berbeda kasusnya. Ini kan data mengenai penghasilan per bulan. Yang satu ini ada tentang UMR di berbagai daerah. Ya. Yang ketiga mengenai waktu layan. Memang variabelnya berbeda. Ya. Tapi selain perbedaan variabel, perbedaan apa lagi nih kalau kalian perhatikan terkait dengan tingkat ketelitian data yang disajikan? Bedanya apa coba kalau kalian perhatikan? Kalau ditinjau dari sisi tingkat ketelitian datanya. Ini nomor 1 kayak begini, ya. Ini kedua seperti ini, ya. Yang ketiga seperti ini. Apa perbedaannya dalam hal ketelitian? Ada yang bisa jawab? Perbedaannya apa dalam hal ketelitian? Angkanya koma bukan, Pak? Ada yang koma, ada yang enggak. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, data nomor 1 ini ketelitiannya hingga 1 desimal.
ya, hingga satu tempat desimal. Sedangkan data di nomor 2 ini ketelitiannya hingga 2 tempat desimal. Ya. Nah, kalau dalam nomor 3, ya, tingkat ketelitiannya sampai satuan, ya, tidak ada perpuluhan, ya, tidak ada seperseratusan. Ya. Kalau yang data nomor 1 kan ini sampai sepersepuluhan, data nomor 2 sampai seperseratusan. Tapi data nomor 3 ini sampai satuan. Ya, itu perbedaannya. Jadi ada perbedaan di dalam tingkat ketelitian data itu. Ya. Nah, ini yang membawa akibat, ya. Kalau kemarin kita belajar, ya, kita belajar begini, yang minggu-minggu lalu, ya, tepi bawah, ya, itu adalah batas bawah dikurangi setengah, ya. Tepi atas adalah batas atas ditambah setengah. Ini yang minggu lalu seperti itu kan, ya. Tapi ini berlakunya untuk data, ya, dengan sampai data dengan ketelitian hingga satuan, hingga angka satuan. Kita pakai tentuan yang ini. Ya. Nah, lain halnya kalau, ya, data itu dengan ketelitian hingga, ya, hingga 1 tempat desimal. Ya. Nah, maka untuk hal seperti ini, ya, tapi bawahnya, ya, sama dengan batas bawah dikurangi 0,05. Ya, bukan 0,5 tapi 0,05. Nah, tapi atasnya sama dengan batas atas ditambah 0,05. Ya. Nah, tapi kalau misalnya sampai 2 tempat desimal, ya, maka tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,005. Ya. Kemudian tepi atas, batas atas ditambah 0,005. Ya. Nah, ini kan terkait akhirnya terkait dengan perhitungan lebar kelas ini, ya. Dan ini dipakai di dalam menghitung median kuartil, ya. Modus juga menggunakan tepi, ya. Nah, jadi jangan sampai salah, ya. Nah, kita kerjakan satu contoh, ya. Kerjakan satu contoh. Kita misalnya ambil yang ini nih, data yang ini, sebentar. Nah, ini, ya. Kita ambil yang sampai 1 desimal, misalnya ini, ya. Ini data penghasilan per bulan, ya, dari 80 orang kepala keluarga, ya. Nah, ini kita coba salin ini ke Microsoft Word, ya. Nah, ini ada berapa kelas? Ada 5 kelas. Kita masukkan ke Microsoft Word. Ini. Microsoft Word-nya sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Nah, ya. Sudah, Pak. Tadi ada 5 kelas. Berarti ini. Nah, ya. Nomor kelas. Bukan tadi ada data pendapatan, ya, pendapatan persatuan juta rupiah per bulan. Berikutnya adalah banyaknya anggota keluarga. Banyaknya, ya, frekuensi lah, ya. Nah, untuk pendapatannya tadi yang paling kelas pertama itu berapa? 2,3, ya. 2,3 hingga 2,7. Yang kelas kedua 2,8 hingga 3,2. Berikutnya 3,3 juta hingga 3,7 juta. Berikutnya 3,8 juta
hingga 4,2 juta. Berikutnya 4,3 hingga 4,7. Ini frekuensinya. Nih. Frekuensinya ada yang 15, kemudian 18, berikut 22, berikut 13, berikut 12. Nah, itu. Oke. Ini Microsoft Word-nya masih terlihat? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Ya, saya takutnya kena jaringan atau apa nih, atau saya salah klik, takutnya nggak terlihat lagi. Nah, kemudian di kolom terakhir ini adalah nomor data ya. Misalnya yang ditanya misalnya tentukan kuartil atas misalnya ya, tentukan kuartil atas dan berikan maknanya. Nah, hasil tersebut. Contohnya kayak gini. Nah, langkah pertama adalah menentukan nomor data. Ya, nomor data. Nah, kelas pertama itu kan dihuni oleh 15 anggota, ya. Berarti ini nomornya nomor 1 sampai dengan nomor 15. Ya. Nah, kelas kedua nomornya 16 ya, sampai dengan 33. Ya, karena ada 18 buah data kan. 16 sampai 33. Berikutnya 34 sampai dengan ya 55. Berikutnya 56 sampai dengan 68. Berikutnya 69 sampai dengan 80. Ya, itu. Nah, sekarang coba kita sambil mengingat kembali menghitung kuartil atas ya. Kuartil atas atau Q3. Oke. Langkah pertama apa? Ya, langkah pertama adalah menentukan 3N per 4. Ya, kalau kalian lupa, ya. Nah, kita ulang lagi. Ya, kita hitung dulu 3N per 4. 3N per 4. N itu adalah banyaknya data ya. Berarti 3 dikali tadi ada 80 data dibagi 4. Kemudian 60. Ini adalah langkah pertama ya. Langkah pertama menentukan nilai 3N per 4. Nah, langkah kedua ya, menentukan kelas kuartil atas. Nah, di sini kita mencari data ke-60 ini letaknya ada di mana nih? Nah, 60 itu kan letaknya antara 56 sampai 68. Ya, jadi ini kita dapatkan apa namanya itu? Kelas ketiga ya. Kelas ketiganya yaitu kelas 3,8 hingga 4,2 juta. Ya. Bulan. Ini namanya kelas kuartil atas. Ya. Nah, kemudian berikutnya apa? Tepi bawah. Tepi bawah kelas ketiga. Nah, tepi bawah sama dengan, nah di sini kan batas bawahnya itu kan 3,8. Ya. Nah, berarti di sini kita hitung 3,8 dikurangi. Ya, bukan dikurangi setengah, tapi dikurangi 0,05. Ya, karena ini kan sampai 1 desimal. Untuk 1 desimal kita pakai plus minus 0,05. Hati-hati ya. Yang sampai salah. Sama dengan 3,75. Ya. Tuh. Ini satunya juta rupiah per bulan. Ya. Kemudian setelah itu apa? Menentukan jumlah frekuensi. Sebelum kelas ketiga. Nah, kelas ketiga, kelas keempat. Ya. Nah, kita hitung jumlah frekuensi sebelumnya. 15 ditambah 18 ditambah 22. 15 ditambah 18 ditambah 22.
Berapa? 55. Betul nggak tuh? 15 ditambah 18 ditambah 22. Ya. Nah, 55. Setelah itu apa? Frekuensi kelas ketiga. Ya, kelas ketiga ini frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 13. 13. Ya. Kemudian setelah itu menentukan apa? Lebar kelas. Ya. T. Ya, yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya. Nah, tepi atasnya berapa? Ya. Tepi atas adalah batas atas ditambah ini 0,05. Awas, bukan 0,5. Karena sampai 1 desimal data semula. Ya. Nah, batas atasnya adalah berapa? 4,2. Ya, 4,2 ditambah 0,05. Jadi 4,25. Di bawah apa? Kita hitung tadi di bawahnya nih kan. Kita hitung. Ya. Itu batas bawah dikurangi 0,05. Gitu. Nah, sehingga lebar kelas kita dapatkan berapa? 4,25 kurangi 3,75. Itu berapa? 0,5 kan? Ya, 0,5. Nah, baru di sini kita bisa menghitung partil atasnya. Ketiga, dengan tapi bawahnya berapa? 3,75 tambah. Nah, ini 3n per 4. 3n per 4 berapa? 60 kan? 60 dikurangi jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi 55 dibagi frekuensi kelas ketiga 13 dikali lebar kelas. Lebar kelasnya 0,5. Nah, itu 3,75 ditambah ya, 5 dikali setengah, 2,5. 2,5 dibagi 13. Ya. Dengan berapa? Ya, kita gunakan Excel. 3,75 ditambah 2,5 per 13. Uh, 3,75 ditambah 2,5 per 13. Nah, 3,942. Nih. Ya. 3,942 juta rupiah per bulan. Ya, jadi partil atas adalah Rp 3.942.000 per bulan. Ya. Jadi apa artinya atau maknanya? Ya. Nah, ini artinya adalah 75% ya dari anggota populasi penghasilan per bulannya atau penghasilannya ya. Nanti dikalian isi Rp 3.942.000 per bulan.
Coba, ini diisinya apa nih? Ini yang tepat apa nih? Dua kata. Di sini ada dua kata. Di sini ada dua kata. Ada yang tahu? Tidak melebihi atau tidak melampaui. Ya. Itu artinya kuartil atas bernilai sekian. Artinya begini, ya. 70% dari anggota populasi. Ya. Jadi kira-kira 60 orang, ya, penghasilannya tidak melebihi 3.942.000 per bulan. Ya, itu maknanya, ya, makna nilai kuartil atas. Ya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari pengerjaan ini? Pak, izin tanya. Ya, silakan. Jadi apa untuk yang ini kan komanya 2 ya Pak ya? Berarti untuk yang komanya 3, 4 Komanya itu 2. beda pengerjaannya cuma di lebar kelas. Zim, komanya 2 bagaimana maksudnya? Maksudnya komanya 2 bagaimana? Yang ini kan Ini tadi sampai contoh soal yang kedua Pak. di sini satu tempat desimal. Satu tempat desimal contohnya nih. Yang ini. Yang dikerjakan ini satu tempat desimal. Ini nih. Iya, maksud saya yang 1 desimal. Ya. Jadi yang perbedaannya hanya dalam hal menentukan tepi. Dan tepi itu kan berpengaruhnya ke lebar kelas. Ya. Kan lebar kelas itu kan terpengaruh oleh tepi. Tepi atas dan tepi bawah. Nah, jadi perbedaannya hanya dalam hal penghitungan tepi. Ya. Plus minusnya bukan 0,5 tapi 0,05 untuk kasus 2 desimal. Untuk kasus 1 desimal, ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Nah, ya. Sekarang kita ambil contoh yang ini. Ya. Ambil contoh yang 2 tempat desimal. Ini. Ya. Ini file PDF saya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, ya. Sudah Pak. Nah, coba sekarang misalnya kita cari modusnya, ya. Kita cari modus untuk data yang ini, ya. Caranya gimana untuk menentukan modusnya? Ya. Coba kita pindahkan dulu ke file Microsoft Word. Microsoft Word. Oke, ini ya. Nah, coba kita pindahkan yang tadi. Nah, ini datanya. Ini nggak diperlukan, untuk hitung modus ini nggak diperlukan. Nih, ya. Nah, coba ini data mengenai UMR ya. Data mengenai UMR tadi. Satuan juta. Nah, kelas yang pertama itu 1,62 ya, sampai 2,11. Berikutnya 2,12 sampai 2,61. Berikutnya 2,62 hingga 3,11. Berikutnya 3,12 hingga 3,61. Berikutnya 3,62
hingga 4,11. Oh, kurang 2 kelas. Kurang 2 kelas lagi. Kurang 2 kelas. Nah, berikutnya adalah 4,12 hingga 4,61. Berikutnya 4,62 hingga 5,11. Nah, kemudian banyaknya daerah yang kelas pertama 7, berikutnya 12, berikutnya 25, berikutnya 12, berikutnya 7, 5, 3. Ya, itu datanya. Ya. Nah, sekarang kita hitung modusnya ya. Tentukan modus. Masih terlihat tersebutnya? Masih? Oke ya. Masih, Pak. Oke, kita tentukan kelas modus. Kelas modus itu adalah kelas yang frekuensi kemunculannya paling tinggi ya, yaitu 25 di sini kan, frekuensi yang paling tinggi. Nah, berarti ini kelas modusnya nih. Ya. Ini kelas modusnya. Ya, yaitu 2,62 hingga 3,11 juta rupiah. Nah, kemudian kita hitung apa? Delta 1. Ya, delta 1. Delta 1. Yaitu frekuensi kelas modus ya 25, ini kan 25 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Sebelumnya kan 12. Ya. Berarti 25 dikurangi 12. 25 dikurangi 12 itu 13. Kemudian delta 2. Ya. Itu frekuensi kelas modus 25 nih dikurangi yang sesudahnya. Nah, sesudahnya 12. Ini kebetulan sama. Itu 13 juga kebetulan sama ya. Nah, kemudian tepi bawah. Tepi bawah kelas modus berapa? Ya, yaitu batas bawah dikurangi awas kurangi berapa nih? 0,005. Ya, hati-hati. Ya. Nah, batas bawahnya 2,62 dikurangi 0,05. Ya 2,615. Ya. Juta rupiah. Ya. Nah, setelah itu apa? Lebar kelas, ya. Lebar kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Ya. Nah, tepi atasnya berapa? Ya, batas atas ditambah 0,005. Nah, batas atasnya berapa? 3,11 ditambah 0,005. Itu sama dengan 3,115. Nah, tepi bawahnya ini sudah tadi. Ya. Ya. Itu batas bawah dikurangi setengah. Ini ya. Nah, sehingga lebar kelas dengan 2,615 3,115 dikurangi 2,615. Berapa?
Berapa? 0,5. Kalau saya nggak salah menghitung nih 0,5. Ya, betul ya. 0,5. Ya, betul. Nah, baru kemudian kita masukkan ke dalam rumus modus. Ya. Modus yang tadi, ini. Nah, ini kan rumusnya. Nah, ini ya rumusnya. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan modus sama dengan di bawahnya 2,615. Ditambah delta 1 13. Ini 13 ditambah 13. Ya. Dikali lebar kelas. Dengan 2,615 ditambah 0,25. Ya. Dengan berapa? 2,865. 2,865. Kalau saya nggak salah hitung 2,865. Ya. Oke. Risikonya Rp1. Jadi modus data tersebut adalah Rp 2.865. Ya. Jadi modus UMR ya. Bulan. Ya kalau UMR biasanya dalam satuan bulan ya, rupiah per bulan. Nah itu contohnya. Ya. Bagaimana ketelitian data itu mempengaruhi perhitungan tepi. Di mana perhitungan tepi ini berpengaruh pada penghitungan lebar kelas. Ya. Di mana perhitungan lebar kelas itu diperlukan di dalam menghitung median, kuartil, modus. Ya. Gitu. Tapi kalau dalam tabel distribusi frekuensi, ya ini nggak terpengaruh. Ya. Berpengaruhnya ke median, modus, kuartil. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari materi tadi? Oke. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita bisa akhiri kuliah via Zoom meeting ini. Sebenarnya kita foto dulu sebentar. Saya akan ambil dua gambar ya. Itu sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, satu kali lagi. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, minggu depan kita akan quiz ya. Kita akan quiz materi